Akal merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk binatang, sedangkan wahyu adalah petunjuk bagi akal. Keduanya sama-sama berpegang kepada wahyu, namun berbeda dalam interpretasi mengenai teks ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk berpikir. Akal yang dimiliki manusia digunakan untuk memilih, mempertimbangkan, dan menentukan jalan pikirannya sendiri. Dengan menggunakan akal, manusia mampu memahami Al-Quran yang diturunkan sebagai wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan akal pula manusia mampu mengenal sejarah Islam dari masa ke masa, dari masa lampau. Akal juga digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal dan wahyu digunakan manusia untuk membahas ilmu pengetahuan. Akal digunakan manusia untuk bernalar, sedangkan wahyu digunakan sebagai pedoman. Wahyu dan acuan dalam berpikir. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan karena pada dasarnya manusia mempunyai suatu anugerah yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Pengertian akal. Kata akal berasal dari bahasa Arab al-akal yang berarti paham, mengerti, atau berpikir. Kata ini diidentik dengan kata nous dalam bahasa Yunani yang berarti daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Pada zaman jahiliyah, term akal digunakan dalam arti kecerdasan praktis yang dalam istilah psikologis disebut kecakapan memecahkan masalah. Selanjutnya, fungsi akal. Yang pertama ada tolak ukur kebenaran dan kebatilan. Kedua, alat untuk mencerna berbagai hal dan cara tingkah laku yang benar. Yang ketiga, alat penemu solusi ketika permasalahan datang. Dan masih banyak lagi fungsi akal, karena hakikat dari akal adalah sebagai mesin penggerak dan dalam tubuh dalam berbagai hal yang akan dilakukan setiap manusia yang akan meninjau baik, buruk, dan akibat dari hal yang akan dikerjakan tersebut. Akal adalah jalan untuk memperoleh iman sejati. Iman tidaklah sempurna kalau tidak berdasarkan pada keyakinan, bukan pada pendapat, dan akallah yang menjadi sumber keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. C. Kekuatan akal. Yang pertama, mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Kedua, mengetahui adanya kehidupan di akhirat. Tiga, mengetahui adanya kehidupan di akhirat. Tiga, mengetahui bahwa kebahagiaan jika jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraan tergantung pada tidak mengenal Tuhan, pada perbuatan jahat. Yang empat, mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. Kelima, mengetahui kewajiban berbuat baik dan kewajiban pula menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaan akhirat. Yang terakhir, membuat hukum-hukum yang membantu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. B. Wahyu. A. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, dan al-wahyu adalah kata asli Arab dan bukan pinjaman dari bahasa asing yang berarti suara, api, dan kecepatan. Dan ketika al-wahyu berbentuk masdar memiliki dua arti, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu wahyu sering disebut sebuah pemberitahuan tersembunyi kepada manusia yang terpilih tanpa seorang yang mengetahuinya. B. Fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberikan informasi bagi manusia. Yang dimaksud memberi informasi di sini yaitu wahyu memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan yang baik dan yang buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. C. Kekuatan wahyu. Memang sulit saat ini membuktikan jika wahyu memiliki kekuatan, tetapi tidak mampu mengelak sejarah wahyu ada. Oleh karena itu wahyu diyakini memiliki kekuatan karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, wahyu ada karena izin dari Allah, atau wahyu ada karena pemberian dari Allah. Kedua, wahyu lebih condong melalui dua mukjizat, yaitu Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan As-Sunnah. Tiga, membuat suatu keyakinan pada diri manusia. Empat, untuk memberi keyakinan yang penuh pada hati tentang adanya alam gaib. Lima, wahyu turun melalui para ucapan nabi. Yang keenam,
Akal dan wahyu menjadi pembahasan polemis di kalangan teologi Islam. Bagaimana hubungan akal dan wahyu dalam ilmu kalam? Wahyu sebagai alat untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan diwajibkannya segala sesuatu terhadap manusia, sedangkan akal sebagai alat untuk menelaah dan mengkaji apa yang disampaikan Allah. Sebagai wahyunya juga akal menurut Asy'ariyah mampu mengetahui perbuatan baik dan perbuatan jahat. Peranan akal dan wahyu dalam Islam. Dari pemikirannya tentang teologi Islam maka fungsi akal adalah bisa mengetahui adanya Tuhan, dan fungsi wahyu ialah menguatkan pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu. Bagaimana kedudukan akal dan wahyu dapat memandang hukum Islam? Dapat dilihat dalam hukum Islam antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segeralah menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Hubungan antara akal dan wahyu menurut pandangan Islam. Kesimpulan, dalam Islam kedudukan wahyu adalah sebagai dalil nakli atau nas, dan kedudukan akal adalah sebagai dalil akli. Maka dalam penempatannya akal haruslah tunduk dan bisa menalarkan wahyu dengan indera intuisi. Apa perbedaan antara akal dan pikiran serta wahyu? Jelaskan. Akal adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan wahyu adalah pemberitaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilih beberapa hambanya mengenai beberapa petunjuk dan ilmu pengetahuan yang hendak diberikannya, tetapi dengan cara yang tidak biasa lagi bagi manusia. Apa fungsi wahyu Allah dan akal manusia? Secara langsung, fungsi wahyu memberikan informasi kepada manusia, dalam arti wahyu memberitahukan manusia tentang cara berterima kasih kepada Sang Pencipta, menyempurnakan akal sehingga mengetahui yang baik dan yang buruk. Selain juga menjelaskan perincian pahala dan hukuman yang diterima oleh manusia di akhirat. Kesimpulan, akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu yang di dalamnya terdapat kemungkinan bahwa pemahaman yang didapat oleh akal adalah firman Allah yang disampaikan kepada nabinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk disampaikan kepada umat. Pengetahuan adalah hubungan subjek dan objek, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah dan kebenarannya jelas. Akal dan wahyu digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Untuk manusia, antara akal dan wahyu terdapat ruang dan bahkan saling berinteraksi, dan terdapat ruang di mana keduanya harus berpisah. Pada saat wahyu merekomendasikan berkembangnya sains dan lestarinya budaya dengan memberikan ruang kebebasan untuk akal agar berpikir dengan dinamis, kreatif, dan terbuka, di sanalah terdapat ruang bertemu antara akal dan wahyu, sehingga hubungan antara akal dan wahyu tidak bertentangan, akan tetapi sangat berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan keduanya saling menyempurnakan.